Salam, selamat pagi untuk semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Bersama-sama dengan tim pelayan dari GBI ABS Tabat, 30 menit ke depan kita akan bersama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan untuk menyambut hari ini. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, Bapakku datang kepadamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah yang
sepanjang hari yang kami jalani ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapa yang hidup, Bapa yang berkuasa. Seluruh hidupku ku berserah pada rencana-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan baca, akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu, supaya firman itu menjadi terang sepanjang hari yang kami jalani. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Setelah kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, tiba waktunya kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita dari Mazmur 32 ayat yang ke-8. Sekali lagi, sama-sama kita buka Alkitab kita Mazmur 32 ayat yang ke-8. Mari sama-sama kita membaca. Demikian firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Mataku tertuju kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini ditulis Raja Daud. Intinya ada ayat bagian yang terakhir, yaitu saya akan baca. Mataku tertuju kepadamu. Mata Tuhan tertuju kepada Daud. Sepanjang hari ini yang menjadi doa kita, yang menjadi kerinduan kita adalah seperti Mazmur Daud ini. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Raja Daud menjalani kehidupannya mulai daripada kehidupan yang terabaikan, jauh, terasing, bahkan hidup di dalam lingkungan yang sunyi. Itu menjadi suatu tekanan dalam hidup dia. Dan kemudian Tuhan mengangkat dia next level. Dia diberikan kesempatan untuk berhadapan dengan Goliat. Dan dia diberikan kesempatan untuk menjadi pembawa senjata daripada Raja Saul. Dan akhirnya Raja Daud diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin yang besar. Tapi semua proses yang dijalani oleh Raja Daud itu tidak mudah, Bapak Ibu. Betapa dia teringat keadaan kesusahannya ketika ia ada di dalam perasingan, menjaga kambing domba 2-3 ekor. Betapa menyedihkan hatinya ketika keluarga mau berpesta tetapi dia harus tinggal di padang. Ketika berhadapan dengan Goliat, betapa takut ketika dikejar-kejar oleh Saul. Bahkan dibuat suatu deklarasi DPO, daftar pencarian orang, yaitu Daud. Itu menjadi suatu tekanan yang luar biasa bagi Raja Daud. Tetapi apa yang membuat Daud kuat dan berhasil untuk memenangkan perjuangan iman, perjuangan kehidupan? Hanya karena suatu pernyataan iman, yaitu mata Tuhan tertuju kepada Daud. Jadi jika pada waktu mata Tuhan tertuju kepada Daud, kepada kita, apa yang terjadi? Tuhan akan membawa kita dalam promosi yang besar. Itu sebabnya pagi hari ini kita akan memulai kehidupan kita yang baru. Hari ini adalah hari yang baru bagi kita. Apa yang menjadi dasar kita untuk melangkah hari ini? Biarlah seperti pernyataan daripada Raja Daud. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Khususnya masa-masa sulit sekarang, masa pandemi COVID-19. Dunia diperhadapkan pada masa ketakutan, masa goncangan. Semua negara menghadapinya. Khususnya bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan terlebih jemaat Tuhan. Mungkin kita merasakan dampak daripada corona tersebut. Itu adalah perjuangan iman seperti yang dialami oleh Raja Daud. Bahkan ketakutan akan selalu mungkin mengintai kehidupan kita. Ada kegersangan,
Karena itu kita bertanya, bagaimana kita untuk menjalani hari-hari kita hari ini? Atau mungkin hari yang akan datang. Tapi firman Tuhan telah memberikan satu jaminan kepada kita. Yaitu mata Tuhan tertuju kepada kita. Ketika mata Tuhan tertuju kepada kita, firman Tuhan berkata, aku hendak mengajar. Aku hendak menunjukkan jalan. Dan aku akan memberikan nasihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita membutuhkan jalan yang daripada Tuhan? Bukankah kita membutuhkan pengajaran yang daripada Tuhan? Bukankah kita hari-hari ini membutuhkan nasihat yang daripada Tuhan? Dalam masa kesulitan seperti sekarang ini, di semua aspek kehidupan daripada manusia mengalami masa-masa yang sulit. Firman Tuhan sedang digenapi. Apa senjata kita? Yang pertama dari firman Tuhan ini adalah Tuhan mau mengajar kita. Biarlah Tuhan memberikan suatu pengertian yang baru kepada kita bagaimana kita menjalani hari ini. Kesulitan hari ini tidak sama dengan kesulitan semalam. Mungkin hari ini lebih ringan, ataukah mungkin hari ini akan lebih sulit. Pikiran kita tidak sanggup untuk menjangkau semuanya, Bapak Ibu. Tapi pikiran Tuhan, pengajaran Tuhan akan memampukan kita untuk menjalani. Izinkan mata Tuhan tertuju kepadamu, sehingga engkau akan mendapat pengajaran yang daripada Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan menuntun kita di jalannya. Kita butuh tuntunan Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tangan Tuhan menuntun mereka. Bukan dari tanah yang baik, bukan dari jalan tol, bukan tanah yang lapang. Tapi Tuhan menuntun mereka adalah dari tebing, dari lembah yang curam, bahkan dari pinggiran laut Teberau, laut merah. Bagi mereka itu adalah suatu masalah. Tapi dari surga itu adalah suatu jawaban, di mana lewat kesulitan hidup mereka akan melihat kuasa Tuhan. Hari ini kita akan jalani hidup kita, hari-hari kita, perjuangan kita. Di sana ada kuasa Tuhan, di sana ada pertolongan Tuhan. Itulah jalan yang Tuhan beri. Seringkali kita bernyanyi, jalanmu tak terselami. Itu memang jalan Tuhan tidak terselami. Dan yang ketiga, firman Tuhan katakan, aku mau memberikan nasihat. Hari-hari ini apa yang kita butuhkan Bapak Ibu untuk menghadapi situasi sulit, untuk menghadapi perjuangan iman kita yang tidak kita lihat hari ini. Yang kita butuhkan adalah nasihat Tuhan. Nasihat itu bukan daripada nasihat ahli menurut ukuran dunia, tapi nasihat itu adalah nasihat surga. Kapan nasihat surga itu ada dalam kehidupan kita dan merasakan dampak di dalam kehidupan kita? Yaitu ketika mata Tuhan tertuju kepada kita. Karena itu sekali lagi, lewat firman Tuhan ini, izinkan mata Tuhan tertuju kepada kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya mata Tuhan itu tertuju kepada kita? Ketika kita ada dalam susah, mata Tuhan tertuju kepada kita. Ketika kita tertawa, di situ ada mata Tuhan. Dan ketika kita menangis, di situ ada mata Tuhan. Ketika kita ditipu, di situ mata Tuhan melihat kita. Ketika kita terombang-ambing, di situ mata Tuhan. Ketika kopi corona merajalela, tapi di situ ada mata Tuhan. Ketika mata Tuhan tertuju kepada kita, tidak ada ketakutan. Saya berdoa tidak akan ada ketakutan sepanjang hari ini yang melanda jemaat Tuhan. Kita akan bangkit karena mata Tuhan tertuju kepada kita. Yang pertama, kita kembali ke firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-14, yaitu doa daripada jemaat yang mula-mula. Di sana dikatakan, mereka bertekun dengan sehati. Nanti boleh Bapak Ibu baca di rumah selanjutnya. Tapi saya hanya sampaikan prinsip yang pertama, supaya mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Bertekun dengan sehati. Ayo sama-sama katakan bersama saya. Bertekun dengan sehati. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Itu adalah hal yang sangat indah dan megah di dalam hidup kita. Mengangkat hidup kita. Memberikan kemenangan hidup kita. Tapi caranya yang pertama adalah bertekun dengan sehati. Kesehatan itu paling utama oleh firman Tuhan. Sehingga mujizat itu terjadi. Mazmur 133 ayat yang ketiga, di sana firman Tuhan berkata, sebab kesanalah aku akan mencurahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Sepanjang hari ini
berkat yang dari surga, kehidupan yang dari surga menyertai hidup saudara. Saudara berkemenangan sama seperti Daud mengalami kemenangan dalam hidupnya. Raih kemenangan, itu hak kita. Raih kemenangan, itu warisan kita. Yang kedua, saya akan baca dari Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Saya akan baca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Pemirsa boleh mengikutinya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, dan diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baiknya, dan seterusnya. Kuncinya yang kedua adalah tinggal dalam bait Tuhan seumur hidup kita. Mencintai Tuhan, mencintai gereja Tuhan, untuk tinggal di rumah Tuhan, pasti harus akan mencintai Tuhan dulu. Dan setelah kita mencintai Tuhan, itu sama dengan kita mencintai gereja. Dan ketika kita mencintai gereja, itu tempat yang nyaman bagi kita. Satu hari ini, sepanjang hari ini, pastikan Anda mencintai Tuhan dan mencintai gereja. Pertanda kita mencintai Tuhan, cintai gereja. Tidak benar cinta Tuhan, tapi tidak mencintai gereja. Pertanyaannya adalah, apa yang saudara lakukan sebagai tanda cinta saudara kepada gereja? Saudara akan menjawab. Dan apa akibatnya ketika saudara mengatakan tinggal dalam bait Allah? Firman Tuhan katakan untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Daud menyaksikan kemurahan Tuhan. Dia lihat hidupnya yang diangkat dari seorang peternak, dari penjaga ternak, menjadi seorang yang diurapi, menjadi seorang panglima, dan kemudian menjadi raja. Itu promosi dalam hidupnya. Kemurahan apa yang akan kita saksikan sepanjang hari ini? Mari percaya, beriman, saksikan kemurahan Tuhan. Bukan sebatas berkat, tapi itu ada anugerah yang besar. Tinggallah dalam rumah Tuhan. Yang kedua, nikmati baiknya. Kita bisa menikmati Tuhan sama seperti Daud, bisa menikmati Tuhan. Dia bermazmur sepanjang hari ini. Ayo nikmati Tuhan di dalam hidupmu. Saudara, kesimpulan daripada firman ini adalah, hari ini adalah hari yang berkemenangan bagi saudara. Hari ini adalah hari berkat bagi saudara. Mata Tuhan tertuju kepada saudara. Karena itu pastikan engkau adalah orang yang mencintai kebersamaan, keunitian. Dan engkau adalah mencintai Tuhan dan rumah Tuhan. Selamat berkemenangan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus akan menyertai. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat indah kalau mata Tuhan tertuju kepada kita. Di mana kita ada susah. Susah itu tidak ada artinya apa-apa. Tapi susah itu menjadi indah. Dia akan mengubah padang gurun menjadi tempat yang bermata air. Itulah ketika Tuhan Yesus menunjukkan matanya kepada kita. Ada satu pujian yang menguatkan kita sepanjang hari ini. Ada Yesus di hati. Ayo katakan sama-sama coba Tuhan. Ada Yesus penolongku. Ada Yesus penghiburku. Ku serahkan semua hidupku. Kita minta kasih dan kebenaran kita di dalam doa. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh menikmati hari ini Tuhan. Semua itu oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kemurahan bagi kami Tuhan. Baik pribadi lepas pribadi dan setiap keluarga kami, khususnya jemaat-Mu ya Tuhan, GBI Pestabat Tuhan. Sungguh-sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kalau sepanjang malam Tuhan, Engkau telah memberkati kehidupan kami, berkati setiap tidur kami Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kami boleh Tuhan berkumpul di tempat ini untuk menaikkan korban syukur kami kepadamu Tuhan, sebagai korban yang berbau harum di hadapanmu Tuhan. Sebab itulah Tuhan yang kami inginkan, supaya Engkau Tuhan kami tinggikan, kami permuliakan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami juga Tuhan bersyukur buat firman-Mu tuntunan pagi ini Tuhan, yang boleh Tuhan menguatkan setiap kami Tuhan, di mana Engkau mengingatkan kami jemaat-Mu Tuhan, supaya kami Tuhan sehati sepikir
untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga boleh belajar Tuhan seperti Raja Daud, supaya kami Tuhan selalu cintakan rumah Tuhan, sehingga kami boleh melihat kemurahan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat tuntunan-Mu untuk hari ini Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami Tuhan, sebagai saluran berkat pagi Tuhan. Engkau memberkati Tuhan kesehatannya Tuhan, Kau berkati pelayanan Tuhan, tambah-tambahkan urapan-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih heran, lebih dahsyat lagi Tuhan, untuk menyingkapkan rahasia firman-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan, apapun dikerjakan biar semuanya berhasil ya Tuhan. Berkati keluarga besar Tuhan, terlebih Tuhan buat Ibu Gembala kami sebagai penopang Tuhan. Kau berkati Tuhan, juga anak-anak yang telah Tuhan percayakan bagi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati semua Tuhan. Tuhan, pagi ini Tuhan, kami juga Tuhan rindu Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan, jemaat-Mu GBI Estabat Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memulihkan gereja-Mu Tuhan, memulihkan gereja-Mu sehingga kami Tuhan, gereja yang layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas sepanjang hari Tuhan, kami Tuhan mau naikkan dua-dua syafaat kami. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, buat bangsa kami Indonesia ini Tuhan, bangsa yang kami cintai, kami kasihi Tuhan. Biarlah Tuhan turun belas kasihan-Mu Tuhan, untuk memberkati bangsa ini Tuhan, untuk memulihkan keadaan bangsa kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, khususnya Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tinggi tingkat pusat sampai tingkat daerah Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan turun hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pejabat tinggi Tuhan, Panglima TNI dan Kapolri Tuhan. Biarlah Tuhan juga Tuhan memberikan mereka hikmat-Mu Tuhan, untuk memimpin yaitu keamanan dan ketertiban di bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-hamba para gembala-gembala Tuhan yang ada di seluruh Indonesia Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan turun urapan-Mu Tuhan, turun Tuhan hikmat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sikapkan rahasia firman-Mu Tuhan melalui para gembala-gembala Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan, sehingga setiap domba-domba jemaat yang Tuhan percayakan bagi mereka, mereka boleh Tuhan tergembala sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga umat yang layak untuk menyongsong kedatangan-Mu kedua kali ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para medis Tuhan, para dokter Tuhan yang saat ini sedang merawat pasien-pasien COVID-19 Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan Tuhan, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesabaran Tuhan, untuk merawat setiap pasien-pasien yang saat ini di rumah sakit ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap pasien-pasien yang ada di rumah sakit Tuhan. Biar Tuhan Kau memberikan mereka kesembuhan, berikan mereka Tuhan pemulihan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat yaitu khususnya Bapak Pembina Gembala kami, Bapak Pendeta Jamar Sinaga Tuhan, di mana Bapak ini Tuhan di masa tuanya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan Tuhan kekuatan, memberikan dia kesehatan Tuhan, sehingga Bapak Pembina kami Pendeta Jamar Sinaga boleh Tuhan mengayomi, membina GBI Apia yang ada di Stabat di Medan ini ya Tuhan, juga yang ada di Stabat ya Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menggembalakan GBI Apia yang ada di Medan dan yang ada di Stabat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat yaitu jiwa-jiwa yang ada di Indonesia ini Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, di mana Tuhan di akhir zaman ini Tuhan, kami rindu Tuhan supaya Engkau Tuhan memberikan kasih karunia-Mu Tuhan untuk menyelamatkan setiap jiwa-jiwa Tuhan. Tolong mereka Tuhan, selamatkanlah mereka Tuhan. Kami rindu Tuhan kemurahan-Mu sehingga jiwa-jiwa Tuhan boleh selamat Tuhan di akhir zaman ini Tuhan, sebab kedatangan kedua kali sudah dekat ya Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami rindu Tuhan Engkau memberkati kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan, sekali lagi hamba-Mu berdoa untuk GBI Apia yang ada di CBD Polonia dan gembalanya Ibu Suwarni. Berdoa untuk GBI Apia Cemara yang digembalakan Ibu Novi. Berdoa untuk CBD, untuk GBI Apia yang ada di Setiabudi pagi hari oleh Bapak Tiar Damanik, dan sore hari Pak Andi, dan juga GBI Apia yang ada di Stabat. Berkat-Mu atas jemaat-Mu ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai aktivitas kami ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami dengan anugerah-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat untuk sepanjang hari yang akan kita terima daripada Tuhan, yaitu dengan berkat kasih karunia, anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai jemaat sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhanlah Bapakku. Tuhan
Tuhanlah Bapa-Ku, selalu besertaku. Abia sejahtera, damai-Mu besertaku. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berkemenangan. Salam.